United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Kabar dari Romano, Manchester United siap beli pemain baru. Romano telah memberikan informasi bahwa Manchester United akan memperkuat posisi tertentu pada bulan Januari tergantung pada kepergian pemain yang tidak diinginkan. Fans Manchester United pasti antusias sebab penambahan striker oleh Manchester United pada jendela transfer musim dingin kemungkinan akan menjadi kenyataan. Namun sebelum itu Manchester United akan menjual Anthony Martial. Romano juga mengabarkan bahwa Erik ten Hag sedang mencari striker baru untuk membantu mengurangi beban mencetak gol Rasmus Højlund yang masih kesulitan di Liga Domestik. Højlund memang telah mencetak 5 gol selama babak penyisihan grup Liga Champions, namun belum mencetak gol di Liga Premier dalam 13 pertandingan terakhir. Namun performa seluruh lini serang United musim ini juga harus dievaluasi karena pemain seperti Anthony Martial, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford dan Facundo Pellistri hanya mencetak 4 gol di antara mereka dalam kompetisi Liga. Manchester United tidak berencana memicu opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi bagi Anthony Martial yang mereka rekrut dengan biaya 58 juta pound sterling. Jika Anthony Martial bertahan melewati jendela transfer musim dingin di Old Trafford, kemungkinan besar dia akan pergi secara gratis pada Juni 2024. Dalam wawancara eksklusifnya dengan Coaxet, Fabrizio Romano mengungkapkan, ada laporan bahwa Erik ten Hag menginginkan 3 pemain, seorang bek tengah, gelandang dan seorang striker. Informasi mengenai bek tengah sudah lama beredar, bukan hal baru. Posisi gelandang dan striker juga belum pasti, tergantung pada keputusan Anthony Martial untuk pergi atau tidak, ungkap Romano. Here we go, pelatih Jerman antusias dengan kedatangan pemain Manchester United. Pelatih Eintracht Frankfurt, Dino Topmoller, telah mengungkapkan minat klubnya dalam merekrut Donny van de Beek dari Manchester United. Dalam kurun waktu 12 jam ke depan, dengan catatan segala sesuatunya berjalan lancar, Van de Beek akan menjalani tes medis yang diperlukan dan menandatangani kontrak pinjaman bersama Eintracht Frankfurt. Van de Beek diharapkan akan bergabung pada jendela transfer musim dingin dan akan menjadi bagian dari paruh kedua musim 2023-2024 bersama klub Bundesliga tersebut. Kontrak pinjaman itu akan berakhir pada Juni 2024 dengan opsi bagi Frankfurt untuk membeli Van de Beek secara permanen seharga 13 juta pound sterling. Namun pembelian ini tidak wajib sehingga memungkinkan Van de Beek bisa kembali ke Old Trafford pada musim panas. Donny van de Beek baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk mencari petualangan baru di luar Manchester United setelah menyadari bahwa perannya dalam rencana Erik ten Hag sangat minim sebab dia hanya bermain selama total 21 menit dalam 2 penampilan di musim ini. Peminjaman itu harapannya agar pemain internasional Belanda itu dapat menemukan kembali performa terbaiknya dalam bermain sepak bola. Karena diakui bahwa kepindahannya ke United tidak berjalan sesuai rencana dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Menanggapi rumor tentang kesepakatan dengan Manchester United, Topmoller mengatakan kepada PAS dengan tegas, Donny van de Beek belum menjadi pemain kami. Saya rasa semua orang mengetahui sedikit tentang sepak bola, mengakui bahwa dia adalah pesepak bola yang luar biasa. Jika dia bergabung dengan kami akan menantikan kedatangannya, ungkap Topmoller. Fans berharap Erik ten Hag mempertahankan pemain ini. Para pendukung Manchester United berharap adanya perpanjangan kontrak untuk salah satu pemain mereka di Old Trafford meskipun pemain itu terasa seperti dipaksa keluar. Rafael Varane berharap agar Manchester United akan memilih opsi perpanjangan kontraknya selama 1 tahun meskipun dia memiliki waktu bermain yang terbatas di musim ini. Kontrak Rafael Varane yang telah 4 kali menjadi penjuara Liga Champions tersebut akan berakhir pada Juni 2024, kecuali jika United memilih untuk menggunakan opsi perpanjangan kontraknya untuk 1 musim lagi. Ketika dia tiba pada tahun 2021, klub awalnya mengumumkan bahwa Rafael Varane menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa itu sebenarnya hanya 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meskipun bakat luar biasanya di posisi bek tengah, Rafael Varane yang berusia 30 tahun telah mengalami penurunan di bawah asuhan Erik ten Hag dalam beberapa waktu terakhir. Namun situasi ini terjadi ketika Harry Maguire tampil cemerlang yang menghasilkan penghargaan pemain terbaik bulan November di Liga Premier. Hal ini menjadi sebuah perkembangan yang tidak terduga, terutama jika dibandingkan dengan musim sebelumnya ketika Maguire seringkali duduk di bangku cadangan. Rafael Varane telah diberikan kesempatan untuk menjadi starter dalam 2 pertandingan terakhir Manchester United, yaitu ketika melawan Liverpool dan juga Bayern Munchen di Liga Champions. Pada pertandingan terakhir tersebut, Maguire mengalami cedera pangkal paha yang tidak menguntungkan dan dia kemudian digantikan oleh pemain veteran Jonny Evans. Evans kemudian berpasangan dengan Rafael Varane.
Walaupun demikian, Varane berharap kontraknya bersama Manchester United akan berakhir secara alami dan dia berharap klub akan menghormati itu. Namun jika itu tidak terjadi, dia akan memiliki kebebasan untuk berbicara dengan klub lain mulai bulan depan mengenai kemungkinan kepindahannya. Legenda Manchester United ini malah larang Ronald Araujo cabut ke Old Trafford. Araujo telah menjadikan dirinya sebagai bek andalan Barcelona. Dia hampir pasti akan selalu menjadi pilihan utama bagi Xavi Hernandez di lini belakang. Araujo juga berstatus sebagai salah satu bek papan atas Eropa saat ini. Sekarang ini kontraknya di Barcelona masih berlaku sampai 2026. Namun masa depannya di Barcelona kini tidak menentu. Pasalnya ada kabar Blaugrana bisa melegonya gara-gara klub mengalami masalah finansial. Legenda Manchester United Rio Ferdinand meminta Ronald Araujo agar tidak pindah ke Old Trafford dari Barcelona karena dia beresiko merusak karirnya di dunia sepak bola. Ronald Araujo sendiri dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, salah satunya adalah Manchester United. Namun bek Uruguay itu malah dilarang pindah ke United. Yang melarangnya adalah ex-kapten United sendiri Rio Ferdinand. Rio Ferdinand lantas membeberkan apa alasannya melarang Ronald Araujo pindah ke Manchester United. Dia mengatakan bahwa kondisi United saat ini sedang tidak bagus. Ferdinand lantas mencontohkan kasus dari Rafael Varane. Karirnya meredup dibandingkan saat bermain di Real Madrid. Jika saya adalah pemain seperti Ronald yang menurut saya memiliki semua atribut untuk menjadi salah satu bek terbaik di dunia, mengapa Anda memilih United? Saya akan melihat Varane dan pergi. Jika dia bisa pergi ke Manchester United dan duduk di bangku cadangan untuk bek kiri Luke Shaw atau untuk bek veteran tua seperti Jonny Evans, mantan pemain yang kembali untuk masa senjanya, dan seorang yang pernah menjadi kapten Harry Maguire yang absen selama 18 bulan tetapi sekarang kembali ke performa terbaiknya bermain. Saya tidak bisa pergi ke sana dan mempertaruhkan hidup dan karir saya. Tambah dari Rio Ferdinand. Mantap, ini kemungkinan tanggal comeback Casemiro. Kabar baik kembali datang bagi Manchester United. Casemiro sudah sekitar 1 bulan lebih absen membela Manchester United. Dia mengalami cedera sehingga harus menepi dari skuad Setan Merah. Absennya Casemiro ini lumayan berdampak pada performa Setan Merah. Alhasil Erik ten Hag benar-benar berharap sang gelandang bisa lekas pulih dari cedera tersebut. Dilansir dari Manchester Evening News, Casemiro sedikit lagi akan comeback di skuad Setan Merah. Dia dikabarkan sudah hampir mencapai kebugaran yang bagus untuk kembali berumput. Laporan itu mengklaim bahwa Casemiro sebenarnya sudah agak lama berlatih di skuad United. Dia sejak awal bulan kemarin berlatih kembali. Namun tim medis United memang sengaja tidak buru-buru menggenjot proses pemulihannya. Mereka ingin Casemiro benar-benar fit sebelum tampil lagi. Itulah mengapa Casemiro belum kunjung bermain di dalam tim utama United. Menurut laporan tersebut, setelah hampir 3 bulan berlatih, kondisi Casemiro kini sudah semakin membaik. Dia dilaporkan sudah hampir mencapai puncak kebugarannya, sehingga dia tidak lama lagi akan comeback di skuad tim utama United. Laporan itu juga mengklaim bahwa Casemiro berpotensi comeback di akhir pekan nanti saat United akan berhadapan dengan West Ham United.